Tidak ingin terdampak bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor, warga Dusun Manggarejo, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bergotong royong menanam pohon di 2 sumber mata air sekaligus, yaitu di Sumber Balong Panggung dan Waduk Manggarejo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Posisi saya sekarang berada di Dusun Manggarejo, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tidak ingin terdampak bencana kekeringan dan tanah longsor, warga Dusun Manggarejo, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan sedang melakukan penyelamatan sumber mata air dan menanam sejumlah pohon di lokasi ini. Ini akan menjadikan contoh bagi masyarakat lain bahwa warga Dusun Manggarejo, Desa Mancon, bahu-membahu bergotong royong dengan sukarela menanam pohon bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk. Ini menanam sekitar lebih dari 500 pohon dengan berbagai jenis seperti tanaman buah maupun tanaman rimba yang ditanam di seluruh area ini. Ini nampaknya kondisi ini kalau musim penghujan seperti ini tidak terjadi masalah, lingkungannya sangat hijau. Tetapi kalau di musim kemarau, warga sini mengalami kesulitan karena datang kekeringan yang menimpa lahan yang ada di persawahan ini, sehingga warga harus mengeluarkan banyak kos untuk mengambil air dari dalam tanah atau mendiesel untuk mengairi area persawahannya. Ini nanti agenda penyelamatan sumber mata air juga dilakukan di sejumlah tempat, termasuk di sini adalah sumber mata air. Ini nanti akan ke waduk juga. Makanya nanti kegiatan ini akan dilakukan secara terus-menerus, bekerja sama dengan seluruh warga ya, untuk mengedukasi betapa pentingnya penyelamatan sumber mata air. Seperti apa kegiatan warga masyarakat Dusun Manggarejo, Desa Mancon, berikut akan kami ikuti terus kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Mari. Sedikitnya ada 500 bibit yang disiapkan, namun baru tertanam sekitar 350 bibit dengan berbagai jenis, baik jenis tanaman keras maupun buah, seperti bibit rembesi, ringin, klengkeng, jambu, juwet, dan lain-lain. Kegiatan tanam pohon dilaksanakan bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk, dibantu TNI, Polri, dan Perhutani. Bibit didapat secara gratis dari Kota Sejuk, hasil bantuan dari beberapa pembibit wilayah Kecamatan Ronggot, donatur lain hingga Qatar luar negeri. Menurut Edi Wahyudi, anggota Kota Sejuk, kegiatan menanam pohon ini sengaja dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, utamanya di bantaran sungai, dekat situs cagar budaya, tanah-tanah kosong, objek wisata, dan mata air yang kondisi sumbernya sudah kritis. Kami dari Kota Sejuk bekerja sama dengan masyarakat Manggarejo, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, penanaman di pinggir sungai. Ini ke arah waduk Manggarejo. Terus yang tadi ada lagi di sumber mata air. Jenis yang kita tanam ini terbesi, ada ketepeng, klengkeng, jambu air, terus juwet. Berapa bibit Pak tadi Pak? Tadi sekitar 350-an bibit yang kita tanam. Pak, untuk mendapatkan bibit-bibit itu dari mana Pak? Kita dari Kota Sejuk mendapatkan bibit itu dari donatur. Ada yang dari Nganjuk sendiri, contohnya pembibit dari Ngeronggot, ada yang dari luar kota, dan ada donatur dari Qatar. Untuk mendapatkan bibit itu membeli atau bagaimana Pak? Kita mendapatkan bibit gratis dari donatur. Dan kedua, kalau ada semisal dari daerah mana pengen mengadakan tanaman ini untuk reboisasi atau untuk biar nggak gundul daerahnya, itu gratis, bekerja sama dengan Kota Sejuk. Caranya bagaimana Pak? Caranya datangi atau hubungi Kota Sejuk, itu aja cukup, kita yang datang nanti. Selama ini kegiatan Kota Sejuk sudah
menanam di mana saja, Pak? Satu di Rejoso sampai Kerep, yang kedua di daerah Tritik, yang ketiga itu di Ngluyu. Terus Ngluyu itu ada 2 tempat juga di Ngluyu itu. Terus yang kelima itu kalau nggak salah itu di Jatisari. Ini yang keenam. Menyikapi bencana banjir dan bencana longsor akhir-akhir ini menurut pengamatan Kota Sejuk seperti apa, Pak? Banjir itu karena pepohonan yang ada di atas atau di gunung atau di hutan itu habis pohon-pohonnya. Jadi curah hujan yang tinggi tidak bisa terserap airnya oleh tanaman-tanaman itu. Masalahnya tanaman sudah nggak ada. Maka Kota Sejuk gimana caranya biar ada hujan terserap ke bawah, jadi nggak luber ke masyarakat atau ke desa-desa. Tanaman yang cocok kira-kira seperti apa? Contoh ringin juga bisa, sukun, terus aren, terus terem besi itu juga bisa juga. Banyak lagi yang lainnya. Tadi saya melihat juga menanam buah-buahan, Pak. Tujuannya apa, Pak? Contoh kayak jambu air. Jambu air itu pada saat penghujan ini hidup, pada saat kemarau dia nggak butuh air juga. Jambu air. Yang kedua, kelengkeng tadi kita tanam biar masyarakat juga menikmati buahnya. Satu. Yang kedua, di bumi ini kan bukan hanya manusia yang hidup. Ada burung, ada hewan-hewan yang lain yang membutuhkan makanan. Dan selama ini di sekitar sini nggak ada yang orang menanam buah di hutan. Terus mereka mau makan apa? Sukarjo, warga dusun Manggarejo, penanaman pohon di 2 titik sumber mata air sudah lama diidamkan karena kondisi air bila musim kemarau mengalami kekeringan. Sehingga petani untuk mengairi sawah harus mengeluarkan biaya sangat tinggi hingga jutaan rupiah. Padahal, dusun Manggarejo memiliki sumber mata air yang baik. Hanya saja, bila musim kemarau ikut mengering karena kondisi pohon di sekitar sumber kritis. Selain itu, bila musim hujan, dusun Manggarejo selalu diterjang banjir. Oke, kami telah melakukan penanaman di sepanjang jalan menuju Waduk Manggarejo. Di sepanjang jalan ini telah ditanami tanaman keras, yaitu berupa terem besi. Nanti kalau masuk diharapkan kondisinya rindang sama sekali karena kondisi di sekitar waduk ini ada kalau musim kemarau dapat air di sini mengalami penurunan, betul Pak ya? Gratis. Mengalami penurunan sehingga kebutuhan perairan yang ada di daerah Manggarejo dan sekitarnya ini juga mengalami penurunan juga sehingga warga berbondong-bondong bekerja keras, kerja bakti menanam pohon di sepanjang jalan ini. Untuk selengkapnya akan kami tanyakan kepada salah satu warga dusun Manggarejo, Pak Sukarjo. Pak, monggo Pak, mriki Pak. Nah, Pak Karjo, bisa diceritakan Pak tentang kondisi waduk ini bila musim kemarau seperti apa Pak? Ini kalau waduk ini kalau musim kemarau itu airnya turunnya sangat gratis. Mungkin sama tidak ada airnya lah, kecil sekali. Untuk pengairan ya tidak bisa. Terus ini tadi ada upaya penanaman pohon Pak. Tujuannya apa Pak? Ya, tujuannya gini, kalau ya, biar ada resapan air yang dari atas atau dari pegunungan itu biar meresap, akhirnya nanti biar tidak ada kelongsoran. Betul Pak. Kalau kondisi musim kemarau itu lokasi atau area persawahan di sini itu seperti apa Pak? Kalau persawahan di sini itu air tidak bisa dari waduk. Terus itu mengambil airnya dari mana? Dari pompa air. Oh, pompa air berarti ya. Nambah ongkos Pak ya? Betul nambah sekali. Ongkos. Berapa Pak? Sampai 1 juta Pak? Ya kurang lebih 1 juta lah. Itu per seperempatnya, kalau per hektarea mungkin ya 6 juta sampai 5 juta lah. Oh, berarti kondisi penyelamatan sumber mata air ini sangat diharapkan Pak ya? Harus itu. Pak tadi nanam apa Pak? Tadi Pak? Jambu, terbesi, terus ada ringin juga. Ya. Ada beberapa tanaman itu banyak sekali, ada yang kelengkeng juga, ada ringin, ya itu banyak sekali tadi. Pak tadi menanam di beberapa titik Pak? Kalau di sini untuk menuju ke waduk itu banyak titik, tapi ini tadi yang kedua, yang dahulunya tadi di Palong Panggung. Palong Panggung. Di Palong itu apa Panggung. Pak? Itu berupa apa Pak? Yang ya juga sama, dia juga jambu, kelengkeng. itu maksudnya tempat apa itu? Itu tuh tempatnya untuk peresapan air juga. Karena di situ ada sumbernya air tapi tidak terumat.
gitu loh. Artinya warga sini ingin menyelamatkan sumber Betul mata sekali. air. Pak, kalau boleh tahu, tadi kerjasamanya dengan siapa Pak? Karang Taruna juga ada, kelompok Baon, istilahnya LMDA itu juga ada, kelompok tani juga ada, terus tokoh masyarakat juga ada. Tadi ada apa tuh orang yang pakai kaos? Ada relawan, relawan dari tadi ya, Pak? Relawan itu juga ada, relawan dari Nganjuk itu juga ada, namanya apa Kota Sejuk. Iya, nah, itu juga ada juga. Tadi saya melihat kaosnya. Betul, gitu. juga ada. Pak, satu lagi Pak, bibitnya dari mana Pak? Nah ini kalau bibitnya itu bantuan dari relawan Kota Sejuk. Jadi bayar Pak? Enggak, sama sekali enggak, gratis lah. Cuma kita hanya menyiapkan lahannya juga, hanya menyiapkan lahan terus ditanami kita bersama. Itu tadi Karang Taruna, kelompok tani, terus ada LMDA juga, ada tokoh masyarakat. Jadi alhamdulillah ini lihatnya kompak karena apa? Untuk air itu supaya tidak langsung hilang lah itulah. Jadi ada kejadian-kejadian yang longsor di daerah yang lainnya supaya Manggarjo atau Mancon itu tidak ada kejadian semacam itu. Betul, sama sekali. Pak, cara perawatannya nanti supaya bisa tumbuh sampai dewasa seperti apa Pak? Nah ini perawatannya tadi sudah kita yang punya baon-baon atau istilah yang pesanggem untuk LMDA itu semua kita beritahu tolong itu dipelihara, jangan sampai mati, tolong nanti kalau ada buahnya semuanya yang bisa meresapi. Oke, terima kasih Pak. Ya, balik atas waktunya. Oke, baru saja kami berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Dusun Manggarjo ini. Nampaknya penanaman pohon ini sangat dibutuhkan untuk menyokong sumber mata air yang ada di seluruh area sini. Titipkan sumber mata air, jangan tinggalkan sumber air mata. Upaya penyelamatan sumber mata air di Dusun Manggarjo ini rencananya terus dilakukan dan dijaga hingga seluruh kawasan hingga sumber tidak lagi mengalami kekeringan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.